Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum kita kupas Efesus pasal pertama ayat 3 hingga 14 ini, saya mau berbagi kisah kesaksian ketika saya melayani di Jawa Tengah, di sebuah jemaat di Solo, di Surakarta. Ada satu kejadian di mana rekan pelayanan yang kami sama-sama melayani, kami sama-sama waktu itu BP Mupel di Jawa Tengah, dan rekan ini bercerita tentang perusahaannya sedang mengalami masalah. Ada perusahaan partner bisnisnya yang mengklaim usahanya kolaps, bangkrut, dan kemudian mem-PHK karyawannya besar-besaran. Dan ketika dia mem-PHK karyawannya besar-besaran itu, rekan saya ini harus rugi ratusan juta. Dan teman saya ini bilang, sebetulnya saya tahu Pak, dia itu seharusnya tidak bisa mengklaim diri bangkrut, karena dia sebetulnya masih punya kemampuan. Dan yang saya heran, dia itu aktif dalam pelayanan. Dia anak Tuhan Pak, sama seperti kita Pak, aktif dalam pelayanan. Tapi kenapa dia tidak jujur? Kenapa dia mau korbankan orang lain? Dan sebetulnya cerita semacam ini sama dengan yang saya alami waktu saya melayani di Jawa Timur, di Bangil. Itu salah seorang rekan presbiter juga bercerita tentang bos di perusahaannya yang mengklaim perusahaannya bangkrut, kemudian mem-PHK ratusan pegawainya. Padahal sebetulnya dia masih mampu. Hanya karena dia mau banting setir, pindah ke usaha yang lain, dia melakukan tipu muslihat semacam itu. Padahal yang bersangkutan ini pengusaha yang juga anak Tuhan. Seharusnya anak Tuhan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai rekan saya ini bilang, wah padahal kalau ngomong Pak, setiap hari itu Pak, wah gaya hidupnya itu ngomongnya rohani sekali Pak. Ya puji Tuhan, usaha itu nggak pernah lepas dari sebut nama puji Tuhan dan selanjutnya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mau kutip apa yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal 7 ayat 21, 23 bicara demikian. Injil Matius pasal 7, 21, 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi gak cukup tiap hari bilang puji Tuhan, haleluya. Gak cukup kalau kita gak melakukan istilahnya dikatakan di sini kehendak Bapakku yang di sorga. Bahkan dilanjutkan di ayat yang ke-22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Loh, kan saya sudah melakukan mujizat, saya akan bernubuat, saya akan mengusir setan dan selanjutnya. Yesus bilang apa di ayat 23? Pada waktu itulah aku di sini merujuk kepada Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang bilang Tuhan Yesus Bapak Ibu, bukan saya. Tuhan Yesus bilang. Dalam arti tidak cukup bilang puji Tuhan, haleluya, bisa pelayanan ini itu, kesaksian, mujizat, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Lakukan perintah kita, firman Tuhan. Karena banyak orang Kristen pada saat ini yang menganggap remeh, menganggap sebelah mata kasih karunia itu. Aku sudah berkasih karunia keselamatan dalam Kristus Yesus, maka hidup sesukanya. Kristen katanya Kristen, tapi kehidupannya jauh dari kekristenan itu sendiri. Jadi kalau kita baca Injil Matius ini gambarannya apa? Wah berarti jadi orang Kristen itu berat, gak cukup bilang puji Tuhan tiap hari, bisa lakukan mujizat, usir setan, bernubuat, berkhotbah, gak cukup. Tapi harus melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara itu berarti kita jatuh pada pemahaman, waduh berarti jadi orang Kristen ini berat. Sebenarnya memang berat. Tuntutan orang Kristen itu begitu tinggi, tetapi juga sebetulnya ringan. Kenapa ringan? Ringan karena Allah tidak cuma membuat tuntutan, Allah tidak hanya menuntut, tapi Allah juga memampukan kita. Jadi sebetulnya kalau kita mau, kita pasti mampu. Karena kita dimampukan. Karena Allah yang memampukan kita.
Lalu kenapa kita seringkali gagal jadi orang Kristen? Gagal menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus Yesus. Biasanya kita gagal karena sebetulnya kita punya kemampuan tapi kita tidak menyadarinya, Bapak Ibu. Contohnya, kehendak Allah Bapa yaitu kita melakukan hukum kasih. Kita melakukan kasih, berarti kita harus mengasihi. Mengasihi siapapun termasuk musuh kita, orang yang mencaci maki kita, menganiaya kita. Kita harus bisa mengasihi, mengampuni mereka. Bisa enggak? Mungkin belum apa-apa kita sudah bilang, waduh, berat itu, sulit itu. Bagaimana kita mau mengampuni dia? Dia sudah menzolimi saya, dia sudah fitnah saya, dia tikam saya dari belakang, dan selanjutnya. Mungkin kita bilang, nantilah, kalau saya sudah tenang baru saya ampuni dia. Salah. Ampuni dia, maka Anda akan tenang gitu. Sebetulnya mudah gitu. Mudah. Apa sih yang sebetulnya Tuhan tuntut dari kita? Bapak Ibu Saudara, kita lihat bacaan kita di dalam kitab Efesus. Bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang katanya tuntutannya berat, tetapi Allah memampukan kita. Yang penting kita mau, karena kita pasti bisa. Apa yang Allah tuntut? Coba kita perhatikan bacaan kita pada ayat yang keempat. Efesus pasal pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini tuntutannya, kita perhatikan di ayat yang keempat, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai new normal, new normalnya orang Kristen itu seperti ini. New normalnya itu hidup tak bercacat, hidup kudus di hadapan Allah. Itu new normal kita sebagai orang Kristen. Kalau kita hidup tidak kudus dan cacat di hadapan Tuhan, ya itu kehidupannya tidak normal sebagai anak Tuhan. New normal kita seperti itu. Cuman kalau kita bicara, waduh, kalau tak bercacat di hadapan manusia mudah gitu kan. Karena kita manusia sekarang ini dalam kehidupan kita nggak cuma butuh baju, kita juga butuh masker. Dalam hati kita butuh topeng. Kita bisa pakai topeng di hadapan manusia. Kita kelihatan sempurna, kita sibuk dengan pencitraan. Tapi kalau kita mau bicara tak bercacat di hadapan Tuhan, topeng apa yang kita mau pakai? Karena Tuhan pasti tahu kita dengan segala kekurangan kelemahan kita gitu. Bagaimana kita bisa hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan? Ini sesuatu yang tidak mungkin kita penuhi. Mengasihi dengan tulus, hidup jujur, setia, rendah hati, mengasihi betul-betul penuh dengan kasih yang telah diteladankan oleh Kristus Yesus. Ingat, Bapak Ibu Saudara, Allah bukan cuma menuntut, tapi Allah juga memampukan kita. Bagaimana Dia memampukan kita? Pertama, kita lihat di ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Allah memampukan kita. Pertama, Allah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Ini yang pertama catatannya. Allah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi yang menunggu kita di sorga itu berkat rohani, bukan 72 bidadari, Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berharap 72 bidadari, ya bukan kekristenan yang Bapak Ibu harus ikuti. Tapi berkat rohani di dalam sorga. Dan berkat rohani itu bukan hanya nanti kita terima di sorga. Dalam hidup ini pun, saat ini pun kita terima berkat rohani itu. Kita terima kasih itu. Kita terima kebahagiaan, kesukacitaan, kepuasan, kesetiaan. Semua hal yang membuat kita bisa bahagia, yang bisa membuat hidup kita bermakna, itu sebetulnya Allah sediakan bagi kita. Nah, berkat-berkat rohani yang dari Bapa ini seringkali kita tidak rasakan. Kenapa kita tidak merasakannya? Karena hidup kita pengap. Akal budi hati kita gelap, dikuasai oleh dosa. Karena kecenderungan kita manusia yang mengklaim juga sebagai pengikut Kristus. Orang Kristen itu cenderung mau ini mau itu gitu kan.
Ikut Tuhan, oh mau. Dosa jalan terus, gitu kan. Mengampuni, iya. Tapi membenci juga, gitu kan. Dendam masih ada, gitu. Istilahnya bicara mengenai kasih, tapi masih ada iri hati, dengki dan sebagainya. Di rumah ibadah nampak begitu suci, di luar kembali berkelahi, bajudi, gitu kan. Padahal kalau kita bicara kotor dengan bersih ketika dicampur, mana yang menang? Pasti yang kotor, gitu. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, Allah tidak hanya menyediakan segala berkat-berkat rohani, tapi Allah juga menyediakan tempat yang bersih. Dia membersihkan kita dari dosa melalui anaknya. Kita perhatikan di ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia, maksudnya Kristus Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Allah menyediakan bukan hanya berkat rohani, tapi juga menyediakan hati yang bersih melalui anaknya Kristus Yesus. Oleh Kristus, oleh darahnya kita beroleh penebusan, pengampunan dosa, penyucian dari segala kesalahan-kesalahan kita. Dan setelah kita menerima karunia-karunia, istilahnya kita menerima berkat rohani, kita menerima berkat di dalam Kristus Yesus, kita diberi hati yang telah dicuci oleh darah Kristus Yesus, hidup yang dibaharui oleh kematiannya. Allah masih memberikan kepada kita pembimbing agar kita bisa hidup sesuai dengan tuntutannya yang tinggi itu. Siapa pembimbing itu? Kita lihat ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus yang menuntun kita hidup sesuai dengan tuntutan yang Allah kehendaki. Karena tugas Roh Kudus memampukan kita hidup sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Yesus. Roh Kudus mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus mau. Dan selanjutnya. Dan itu yang kita mau renungkan pada saat ini di Minggu Trinitas. Bapak Ibu bisa lihat simbol Trinitas yang ada di depan. Simbol Trinitas ini mau mengingatkan kita Allah Bapa yang telah memberikan berkat rohani bagi kita di sorga. Karena kita hidup di dalam dosa, maka Dia berikan Kristus Yesus anaknya, menyelamatkan kita, menebus kita, membersihkan kita. Tapi Dia tidak meninggalkan kita begitu saja ketika Kristus Yesus naik ke sorga. Dia tetap berikan pendamping untuk kita, pemelihara kita, penopang kita, penguat kita, penghibur kita, yaitu Roh Kudus. Ini keberadaan Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang mampukan kita terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut dari kita. Walau hidup sebagai orang Kristen itu berat, tapi percayalah, kita pasti mampu. Yang penting kita mau. Mau buka hati pikiran, biar Roh Kudus yang bertahta dan berkarya. Biarlah ini yang kita renungkan di hari Minggu Trinitas pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.